Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu awladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyhi wa hubbu ahli baiti wa hamalatul Qur'an, fa inna hamalatul Qur'an fi zillillah yawma la zilla illa zilluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur perjalanan hidup dan waktu yang Allah berikan kepada kita hingga malam ini dengan i'tikad niat semoga banyaklah amal ibadah yang kita lakukan dibanding maksiat dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Artinya kalau memang hidup diniatkan menjadi baik, meski tidak seluruh niat itu terwujudkan, tapi insya Allah prosentase daripada niat itu bisa wujud lebih banyak. Sampai malam ini kita ada di masjid, insya Allah itu karena ada niat. Allah beri kita mudah, sehat dengan niat tadi. Hakikatnya memang Allah yang menggerakkan, tapi kalau tiada niat sehat pun kita masih duduk di dalam rumah, tidak peduli suara azan, tidak peduli ini malam Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa menjaga syukur kita, syukur diberi umur dan syukur memanfaatkan umur. Mari juga kita panjatkan sholawat salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali dari yang duduk di sini ada pernah mendengar kisah nyata dari yang dialami seorang bapak pengusaha sukses di Jakarta. Ia memiliki beberapa perusahaan. Apa yang dilakukannya semata memang dunia. Takaran sukses itu melulu tentang material, tentang finansial, sehingga dia pun menyekolahkan anaknya di sekolah internasional, di sekolah mahal bonafit. Banyak ekspatriat juga di situ bersekolah. Kalau sekolah internasional biasanya ras dan bangsanya juga majemuk. Di dalam sekolah itu tempat ibadahnya juga bermacam. Ada masjid, ada kelenteng, ada gereja dan sebagainya. Intinya anak ini secara pemikiran global milenial, orientasinya nanti anak ini mesti sama dengan ayah pengusaha sukses. Hadirin sekalian, di satu hari sekolah ini mengadakan hari Father's Day, perayaan ayah.
biasanya kalau ngikutin budaya luar selalu ada banyak perayaan. Ada Valentine, ada April Mop, ada macam-macam. Yang dasariah di dalam Islam ini bukan semata-mata dalam waktu tertentu, tetapi sesungguhnya seperti kasih sayang anak kepada ibu yang substansinya itu hari ibu, itu mestinya sepanjang hidup seorang anak. Karena ayah ibu adalah pintu surga yang menebarkan wangi di rumah dia di dunia. Jadi Allah menyuruh terus berkasih sayang. Valentine juga begitu. Jadi keikutan kita tentang budaya luar sebenarnya yang sifatnya sangat relatif ya. Nah, jamaah sekalian, ketika ada undangan untuk menghadiri hari ayah ini, si ayah merasa berat karena waktu buat dia adalah uang. Sejam 2 jam dia bernegosiasi, dia ketemu teman bisnis, dia membuat kontrak, maka nilainya bisa ratusan juta, bisa miliaran. Dalam fikirnya, alangkah sayang saya duduk untuk mengikuti undangan, tapi sisi lain uang miliaran bisa hilang. Demi diketahui istri perihal enggannya ia untuk datang memenuhi undangan, istrinya membujuk, wahai suamiku, seorang anak tidak melulu soal material. Seorang anak tidak melulu harus dibelikan apa yang dia mau, tetapi diberikan apa yang dia merasa itu cinta. Jadi kadang-kadang pola pikir orang kaya, bapak berlimpah harta, itu bagaimana anak senang beliin mobil, beliin HP, beliin rumah, beliin yang branded, anak aman gak protes, penggunaannya terserah dia, toh nanti kalau terjerumus uang ada. Kita memandang anak seolah sekedar jasad, tidak kepada hati, bahwa ada hal yang dalam hati anak, kerinduan ada ayah di sampingnya. Ia tidak melulu dibelikan cinta, tapi diberikan cinta dan kasih sayang, kedekatan anak, dialog batin dan sebagainya. Tentu anakmu ingin mengetahui teman-temannya, ini loh ayahku yang membesarkan. Atas bujukan istrinya, walaupun enggan tetap esok dia datang. Ia pilih tempat kursi paling belakang, panggung di depan megah. Tiba acara, anak-anak dipanggil tampil dengan penampilan yang memukau. Ada pantomim, ada biola, ada nyanyi, ada puisi dan sebagainya. Tepuk tangan riuh menyambut tampil anak-anak. Hadirin sekalian, saat anaknya dipanggil, katakanlah namanya Abian, dipanggil Abian ke atas panggung, tidak sebagaimana anak lain, ia membawa Al-Quran. Ia pegang Al-Quran setinggi dadanya. Jadi saya ingat kalau orang tua dulu nyuruh memuliakan Al-Quran, adab terhadap Al-Quran itu benar-benar orang tua nganjurin. Sekolahnya nggak tinggi, sekolahnya cuma sampai SR, paling tinggi SMP, tapi Masya Allah terhadap Al-Quran. Jangan engkau letakkan Al-Quran setara dengan dengkulmu, apalagi di lantai setara dengan kakimu. Muliakan Al-Quran, meski dicetak oleh pabrik, tetapi substansinya kalamullah. Bayangkan kalau kita dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Gunung yang mampu meluluh lantakan tanah, hutan dan sungai, beribu orang mengungsi, batu menjadi bara, sungai menjadi lahar, hutan terbakar, begitu gagah menjulang ke langit, tapi gunung takut kalau Al-Quran dititip di atasnya. Masya Allah, gunung gagah disebut paku bumi, tapi Al-Quran mau ditaruh di atas gunung takut, gemeter. Betapa keagungan Al-Quran.
Dan salah satu mukjizat Nabi yang hingga nanti kiamat gak berubah adalah Al-Quran. Mukjizat ini kan sebenarnya asal katanya ajiza, dia mudha'afah ajaza yu'jizu, melemahkan kesombongan, kekuatan, keegoisan lawan yang nunjukin kepada Nabi untuk naklukin Nabi. Jadi sifatnya defensif, cuma mempertahankan. Nabi nggak ngeluarin tuh mukjizat kalau nggak diserang. Hadirin sekalian, tiba anak ini tampil ke atas panggung, dia pegang Al-Quran setara dada, dia duduk, dia bermohon dengan sopan guru agamanya untuk ikut di depannya. Dia titipkan Al-Quran untuk menyimak surat An-Naba yang bakal dia hafal. Kira-kira yang akan aku baca, kata anak ini, betul nggak sesuai sampai akhir ayat. Maka mulailah Abyan menghafal surat An-Naba. Sang guru melihat, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Terus Masya Allah, selesai, tidak dikoreksi guru. Selesai dia baca, sang guru bertanya, Abyan, di antara teman-teman yang tampil modern milenial, engkau tampil membawa Al-Quran dan menghafal surat An-Naba. Ini sekolah-sekolah internasional, orang takut minder untuk menunjukkan identitas keagamaannya. Kalau engkau ngaji kuno, kalau engkau sholat konvensional, tradisional, tapi engkau tampil begitu yakin. Apa jawab Abyan? Wahai guruku, engkau tahu dulu aku tidak suka pelajaran agama, lebih-lebih Al-Quran. Saat engkau mengajar, engkau sering mendapatiku terkantuk bahkan tidur. Hingga satu waktu ketika aku tertidur, engkau bangunkan, kemudian engkau ucap yang sampai sekarang membekas sekali di hatiku. Siapa anak yang ingin memakaikan mahkota kemuliaan di akhirat nanti di atas kepala kedua orang tuanya, yang mahkota kemuliaan sinarnya ini lebih terang daripada matahari, maka cintailah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, bacalah Al-Quran, hiduplah sebagaimana Al-Quran. Dari itu tersemangati dia, terpikir tentang bakti yang paling baik yang bisa aku lakukan adalah mengenakan mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih terang daripada matahari kepada kedua orang tuaku di surga nanti. Itu yang menyemangatinya dia, sehingga berubahlah Abyan. Hadirin sekalian, percakapan anak dan guru didengar oleh ayah. Masya Allah, dia tertegur, dia terintrospeksi, dia merasa salah. Ya Allah, sekian lama aku berpikir bagaimana anak sukses dunia, bagaimana anak bisa ngumpulin uang, bagaimana anak bisa meraih dunia, tetapi pada saat yang sama anakku berpikir tentang bakti kepada ayahnya, bakti agama, bakti akhirat. Menetes air mata, dia jalan pelan memeluk anaknya. Dia meminta maaf, anakku, maafkan ayah. Ayah salah, ayah abai. Selama ini ayah ingin untuk engkau menjadi sukses, tetapi ayah lupa hakmu untuk agama Al-Quran dan menjadi anak soleh. Di situ dia minta maaf. Ini kejadian nyata. Jamaah sekalian, inilah tentang bagaimana nuzulul Quran bukan sekedar seremonial, tetapi kesadaran kita yang tua dan kesadaran kepada keturunan kita. Sebagai satu evaluasi kepada kita usia tua, Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Anda jalan, mata tertutup, diberi tongkat. Untuk itu menjadi tongkat dan petunjuk, genggam kuat. Hati-hati dalam melangkah, ukur kiri kanan, ukur ke depan ada lubang atau tidak. Lantas bagaimana Al-Quran bisa menjadi pegangan? Baca saja belum. Kalaupun baca terbatak, terputus, makhrajnya salah, panjang pendeknya salah. Meski ada celah bahwa meskipun kita belum bisa baca, bacalah yang kita hafal.
baca yang kita hafal. Qul huwallahu hafal, baca qul hu. Inna a'toina hafal, baca inna a'toina. Tapi jangan mencukupkan diri, udah di situ aja deh. Belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Malu di hadapan manusia, akan lebih malu Allah permalukan kita kalau kita belum bisa baca Quran. Jadi para bapak, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, waktu kita akan cepat habis. Bagaimana kelak meninggalkan anak tanpa agama? Bagaimana kelak meninggalkan anak tanpa akhlak dan Al-Quran? Satu waktu kita ngalami apa yang disebut sakratul maut. Nggak butuh materi, nggak butuh mobil, nggak butuh uang, nafas megap. Wamal mautu illal gharik. Tiadalah kematian itu kecuali orang tenggelam. Apa digapai? Dia lompat tidak bisa, berharap ada tali dia rengkuh, berharap ada rumput dia ambil. Sebentar seluruh pori-porinya masuk air. Yang dibutuhkan dampingan anak yang dia bisa agama, dia bisa ngaji, dia solih. Di usia kita sekarang, datang anak bawa berbagai macam, udah banyak larangan makan. Tapi anak datang penuh kesederhanaan, kita dengar dia doa, dia baca Quran, dia zikir, dia soleh, akhlaknya baik. Itulah hadiah Allah yang terbesar. Mudah-mudahan apa yang dipesankan Nabi kepada kita, kita jalankan. Ajarkan anakmu 3 hal. Alimu auladakum ala thalasi khisalin. Cinta, ajarkan cinta, hormat kepada Nabi, kangen kepada Nabi dan ahlul bait. Ajarkan anakmu cinta kepada Al-Quran. Kalau bela-belain privat bahasa Inggris, renang, piano, matematik bisa sebulan 500-700 ribu, giliran guru TPA Masya Allah 1 tahun sebulan 50 ribu, bayar cuma 3 bulan. Padahal itulah yang sebenarnya kebahagiaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.